Ya, kemudian dari Agamis, relawan EDP Perang Agamis, Ustaz Husnidono, relawan EDP Perang UMKM, Pak Samsuis, silakan maju. Ya, dari milenial, Ganang, dari Okura, maju. Burung malam menjadi beras, burung elang bermain di kali. Karena menjawab salam sudah cukup keras, tak perlu diulang sampai 2 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pekanbaru, juga hadir di sini Ketua DPD Partai Buruh dan juga Ketua DPD Partai Buruh Bintang. Dan juga saya hormati dan saya banggakan Ketua Relawan Kota Pekanbaru, Abangda Fahri Yasin. Juga saya hormati Ketua Dewan Pembina dari keseluruhan relawan Edi Natar yang ada di Kota Pekanbaru. Bapak Ibu, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Amin. Saya pada siang hari ini merasa sangat berbangga hati karena dari list yang kita sebarkan undangan untuk hadir hanya dalam waktu 5 hari kurang 4 hari sampai tadi pagi lebih dari 1.000 yang mengisi list tanpa ada dibayar sesen pun. Itu semua mengisi dengan kesadaran ingin datang bersama-sama ini. Kemudian ada lagi relawan dari pengajian ibu-ibu Yusmiati, Bu Upi, juga lebih dari 500. Saya yakin hari ini yang hadir lebih dari 2.000 orang. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa karena banyak orang bertanya, kenapa Pak Edi Natar Nasution ini tahu-tahu seakan-akan tanpa ada angin, ada hujan, mencalon menjadi wali kota dari Gubernur Riau. Saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini. Awalnya saya seluruhnya mengikuti prosedur. Saya adalah salah satu yang ikut mendaftar menjadi calon Gubernur Riau. Karena memang saya pernah menjabat Gubernur Riau definitif. Saya satu di antara 13 Gubernur Riau definitif yang pernah ada di Provinsi Riau. Oleh karena itulah saya mencoba mengikuti semua mekanisme yang berlaku. Bahkan ke berbagai partai yang ada di Pekanbaru di Riau ini saya mendaftar. Dan prosedur itu saya ikuti. Karena saya hidup 32 tahun dengan latar belakang militer, semua prosedur saya ikuti. Ternyata di dalam politik itu berbeda. Prosedur yang saya ikuti ini, saya ditinggalkan oleh orang-orang ini, melambung ke sana, melambung ke sini. Membuat saya bingung. Terus saya bangun komunikasi kepada mereka yang ada di DPW. Ini bagaimana caranya? Abang melambung aja Bang ke Jakarta saja Bang. Masuk ke sana juga sama. Pagi setuju dengan saya, oke, siang hilang. Hari ini malam saya pulang, deal semuanya, deal. Saya pulang sholat isya, pagi berubah. Saya bilang gimana modelnya kayak gini. Jadi akhirnya saya mencoba mengerti di tengah sulitnya memahami. Kenapa saya katakan demikian? Saya yakin apa yang terjadi hari ini itu bentuk ijabahnya doa saya kepada Allah setiap malam sebagaimana disampaikan Pak Yasin tadi. Sepanjang malam, setiap waktu selama proses ini kemarin, saya berdoa. Doa
Pertama saya katakan, ya Allah, kalaulah seandainya jabatan Gubernur Riau ini aku yang menjabat, akan membawa kebaikan untuk diriku, keluargaku, terutama masyarakat Riau, engkau titipkan itu kepadaku. Tapi tolong bimbing aku, tuntun aku, arahkan aku, ridhoi aku, permudah untuk mendapatkannya. Tetapi seandainya itu tidak akan membawa kebaikan untuk diriku, keluargaku, apalagi masyarakat Riau, bahkan akan menimbulkan kezaliman, demi Allah jangan pernah kau titipkan kepadaku, dan aku tidak sanggup mempertanggungjawabkan. Setiap malam doa ini tidak pernah saya tinggalkan, selalu saya sampaikan. Artinya saya mencoba membuat MOU kepada Allah. Ketika saya melihat proses ini semua terjadi, saya tidak pernah sedikit pun terbayang untuk maju menjadi calon wali kota. Pada saat tertentu, setelah partai ini semua terbagi habis, maka saya sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak mungkin lagi bisa berjuang untuk mendapatkan perahu maju sebagai calon gubernur. Saya mencoba merenung di malam hari apa makna ini semua. Akhirnya saya mengatakan bahwa ini adalah bentuk ijabah dari doa yang saya sampaikan kepada Allah. Saya menyimpulkan kepada diri saya pada saat itu bahwa saya adalah orang yang sedang tersesat di jalan yang benar. Saya tidak pernah membayangkan, sebagaimana Bapak Ibu juga tidak pernah membayangkan, dalam waktu yang sangat singkat terjadi sebuah perubahan yang sangat drastis. MK mengeluarkan sebuah keputusan, yang keputusan itu tadinya mewajibkan kita untuk mendapatkan perahu dengan 20%, turun menjadi hanya 7%. Inilah yang menyebabkan akhirnya banyak terjadi situasi-situasi perubahan. Tadinya saya juga tidak berpikir lagi, memang mungkin inilah bentuk ijabah Allah. Tetapi saya mendapat masukan dari berbagai relawan, dari berbagai sahabat yang dinatar, baik secara langsung berbicara dengan saya, ataupun menelpon langsung dengan saya, ataupun melalui WhatsApp yang ada pada diri saya. Mereka mengatakan, Pak, majulah Bapak calon wali kota ini, kalaupun tidak dapat di provinsi. Itulah sebenarnya yang menyebabkan kenapa saya ingin maju menjadi salah satu calon wali kota. Dan pada saat itu, karena syarat yang diharapkan untuk bisa mengusung maju sebagai wali kota, itu cukup dengan salah satu partai yang saya bernaung di bawahnya, yaitu Partai Nasdem. Maka pada saat itulah keputusan dari partai diharapkan saya maju juga menggandeng kader dari dalam sendiri. Jadi kalau hari ini saya bersama Pak Datrayani Fibra sebagai calon wakil, itu semua sudah berdasarkan pertimbangan walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Karena saya mengenal beliau bukan hanya sekedar mengenal baru-baru ini saja. Beliau juga cukup dikenal di kota Pekanbaru ini. Bahkan jabatan terakhir di pemerintahan sebagai asisten di kota Pekanbaru. Oleh karena itu tidak ada sedikit pun keraguan bagi saya untuk menggandeng beliau dalam rangka memperbaiki kondisi yang ada di Riau ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan juga kenapa saya mau. Pertama sekali saya coba berkomunikasi dengan KPU. Adakah yang salah secara undang-undang? Andai kata orang yang pernah menjabat sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, lalu dia mendaftarkan diri untuk maju sebagai seorang wali kota, ternyata tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang dilarang. Bahkan di level nasional pernah terjadi seorang mantan Menteri Kehutanan, Pak Nur Mahmudi. Beliau pada akhirnya maju menjadi gubernur ulangi wali kota di Depok. Kemudian pernah juga kita lihat Pak Saifullah, salah satu menteri di eranya, kemudian dia maju menjadi wakil gubernur di Jawa Timur, bahkan 2 periode. Walaupun pada berikutnya dia maju sebagai calon gubernur tidak duduk terpilih, pada akhirnya dia maju menjadi wali kota Pasuruan dan akhirnya juga beliau duduk. Berdasarkan pertimbangan dan masukan ini semua, akhirnya saya memutuskan diri saya untuk mengakomodir apa yang diinginkan oleh sahabat-sahabat saya semua sekalian. Kenapa demikian? Karena saya merasa insya Allah amanah itu bisa saya lakukan. Oleh karena itu, saya ingin katakan apa yang menjadi
cara pandang saya nanti ke depan. Kita hidup di bumi Melayu. Bumi Melayu itu identik dengan Islam. Tapi perilaku kehidupan kita sebagian besar tidak mencerminkan keislaman itu sendiri. Oleh karena itulah di dalam visi saya mengedepankan keagamaan itu. Ingin di Pekanbaru ini terwujudnya masyarakat Pekanbaru yang agamis, unggul dan bermartabat. Kenapa agamis? Inilah menjadi landasan kita semua. Saya ingin mengatakan landasan kehidupan seorang muslim itu adalah taatnya perintah kepada yang menciptakan. Salah satu perintah itu adalah sholat. Jadi kalau ada orang mengatakan, jangankan orang lain, istrinya mengatakan kepada suaminya, saya setia kepada abang, tetapi dia tidak sholat, omong kosong. Kalau ada seorang suami mengatakan, aku setia kepada Adinda, tapi dia tidak sholat, omong kosong. Yang memerintahkan dia sholat saja dia tidak setia, apalagi dengan suami istri. Itulah yang menjadi dasar saya. Kenapa harus menjadikan masyarakat Kota Pekanbaru ini masyarakat yang agamis? Kemudian saya menginginkan nanti masyarakat di Kota Pekanbaru ini unggul, artinya unggul dia lebih dari yang lain. Dengan unggul itulah baru bisa kita berbuat sesuatu yang lebih baik. Kalau itu kita dapatkan, insya Allah Kota Pekanbaru ini akan bermartabat. Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian, tentunya apa yang saya ingin katakan tadi, apa yang saya sampaikan tadi tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa kita duduk pada pucuk pimpinan. Untuk bisa melakukan perubahan itu semua, syaratnya satu, dia harus duduk sebagai orang nomor satu di Kota Pekanbaru. Itulah sebabnya hari ini saya ingin katakan kepada sahabat di Natal sekalian, kalau kita menginginkan sepakat dengan yang saya katakan tadi, mari kita bersama-sama berjuang untuk memperjuangkan supaya saya dan Pak Ide bisa duduk menjadi wali kota dan wakil wali kota di Kota Pekanbaru. Hanya itu cara yang bisa kita lakukan itu. Dan saya ingin katakan juga, saya tidak ingin mendapatkan jabatan itu dengan cara yang tidak baik. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, proses mendapatkan jabatannya saja tidak baik? Tidak mungkin. Saya yakin sahabat-sahabat di atas sekalian yang ada di tempat ini semuanya sepakat dengan cara pandang saya. Kenapa saya katakan? Saya tadi katakan ada pihak-pihak tertentu untuk mengumpulkan masa begini harus membayar 50.000, 100.000 sehingga masanya baru datang. Hari ini saya katakan di hadapan Allah, tidak ada satupun yang saya bayar, semua ini berkumpul lagi. Inilah yang membuat saya merasa sangat senang dan bergembira. Oleh karena itu, banyak yang menyampaikan apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan. Apakah bisa Bapak merubah nanti masalah kebersihan sampah yang ada di Kota Pekanbaru? Saya tanya kepada mereka, saya balik bertanya, apakah persoalan sampah di Pekanbaru ini terjadi sejak Pekanbaru ini ratusan tahun yang lalu berdiri sampai hari ini? Atau pernah ada satu periode tertentu sampah itu bisa berjalan dengan baik dan bersih? Artinya ada periode tertentu yang pernah bisa membersihkan sampah itu. Berarti kan pernah ada. Kalau pernah ada, tinggal kita lihat kenapa dulu bisa, kenapa sekarang tidak bisa. Berarti kan tata caranya ada yang salah. Kembalikan kepada yang macam dulu. Begitu caranya. Yang saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang wali kota dia bisa menerapkan kebijakan-kebijakan seperti itu? Hanya satu kuncinya, dia tidak tersandra oleh siapapun dan oleh apapun. Dia harus merdeka dalam mengambil keputusan. Kalau duduk ini atas jadi wali kota, tidak ada satu orang pun yang boleh menghalangi saya untuk memperjuangkan ini semua. Saya katakan, syaratnya hanya satu, tidak boleh tersandra. Kalau seorang pemimpin, calon pemimpin tersandra, omong kosong dia bisa mengambil sebuah keputusan. Saya yakin, karena sudah saya buktikan. 32 tahun saya dinas di TNI. Bapak Ibu mau percaya atau tidak silakan. Terkait pangkat, jabatan dan sekolah, saya belum pernah menggunakan uang sekalipun. Saya berbicara dengan Allah SWT. Berapa banyak
banyak ASN selama saya menjadi wakil gubernur, menjadi gubernur yang saya bantu duduk di suatu jabatan, tentu saja atas izin gubernur. Cari temukan satu saja ada yang pernah mengasih saya uang 100.000 saja terhadap itu. Jangan pernah lagi lihat Edi Natar ini. Kenapa? Saya ingin mengatakan saya harus merdeka. Saya tidak boleh tersandra. Tidak boleh ada yang mengatur saya terhadap jabatan-jabatan seperti ini. Bagaimana logikanya saya bisa membela Bapak Ibu sekalian? Bagaimana logikanya saya bisa memperjuangkan apa yang Bapak Ibu sekalian sementara saya tersandra? Tidak mungkin. Itulah memberikan keyakinan kepada saya. Saya sangat yakin apa yang nanti akan kita lakukan secara bersama-sama itu bisa kita lakukan. Kuncinya satu sekarang, mari kita berjuang bagaimana ke depan. Tahap pertama ini adalah bisa mendudukkan Edi Natar Nasution dan Dr. Mitra untuk menjadi wali kota dan wakil wali kota terbaru. Setuju? Setuju? Ini harus menjadi cara pandang kita berjuang bersama. Kemudian saya ingin katakan, saya juga tidak ingin proses menuju ke sana melakukan kecurangan-kecurangan. Mari kita lakukan dengan fair, mari kita lakukan dengan baik. Berikan edukasi, berikan pendidikan kepada masyarakat Riau ini. Ada 5 calon hari ini. Silakan pilih. Yang pasti saya tidak punya sejarah masalah hukum masa lalu. Yang pasti saya tidak terikat oleh apapun. Inilah yang menjadikan sebuah keberanian bagi saya untuk maju. Karena saya ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat yang di Kota Pekanbaru ini sendiri. Kalau kita sepakat, mari kita lakukan itu dengan baik, berdemokrasi kita dengan baik. Insya Allah, Allah akan meridhoi itu semua. Kalau nanti kita duduk, saya akan mencoba bagaimana cara pandang kita membangun di Kota Pekanbaru ini dengan kepemimpinan partisipatif. Artinya, saya ingin mendengarkan masukan-masukan baik dari para tokoh masyarakat kita, tokoh agama kita, tokoh wanita kita, tokoh pemuda kita. Berikan saran masukan sebanyak-banyaknya. Nanti dari itu akan kita seleksi bagaimana cara yang paling efektif untuk mengatasi itu semua. Dengan cara inilah menurut saya kita akan bisa memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru hari ini. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita memiliki cara pandang yang sama. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan ini selalu dalam ridho Allah SWT. Amin. Membeli keripik di pasar bawah, naik sepeda lalu terjatuh, nilai kopi ke hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak